Saya Ahmad Budi Santoso, biasanya dipanggil Budi. Saya ASN di Kemenko PMK sejak 2015. Saya juga penyandang disabilitas fisik sejak saya umur 7 tahun. Aktivitas pagi saya setelah bangun dari tidur saya, ya biasa bersih-bersih diri, mandi, sholat. Kemudian sebelum saya berangkat, saya biasanya minum kayak jamu gitu yang dibuat istri saya. Kemudian ngobrol sebentar. Kadang kalau anak saya sudah bangun, saya biasanya ngobrol sebentar. Dari rumah di Bekasi untuk bekerja saya naik sepeda ke stasiun Kranji. Kemudian sepeda saya masukin ke kereta, saya naik kereta ke Jakarta, turun di Tanah Abang. Setelah turun dari Tanah Abang, saya naik sepeda saya lagi sampai ke kantor di Medan Merdeka Barat. Saya menjadi penyandang disabilitas itu umur 7 tahun. Itu karena saya kecelakaan kereta lori pengangkut tebu itu Mas di Sidoarjo waktu itu di desa, karena saya hidup di desa waktu kecil. Awal ketika ada kereta lori mengangkut tebu berjalan keretanya, saya ngambil tebunya itu. Kemudian kondisinya habis hujan, licin, sehingga saya terpleset masuk ke roda atau relnya itu, kemudian terlindas sama kereta lori itu. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit karena saya waktu itu masih ingat ya, kaki saya itu berdarah semua dan saya udah pasrah waktu itu, memang wah kayaknya kaki saya nggak bisa diselamatkan. Saya waktu itu ya merasa minder Mas dengan teman-teman, karena saya harus awal-awal saya keluar rumah sakit itu kan memakai kursi roda. Nah, di situ saya minder, teman-teman bisa main sepak bola dengan kaki yang lengkap gitu, sedangkan saya enggak. Kemudian saya beranggapan, wah ada teman nggak yang kira-kira bisa main sama saya gitu nanti ketika saya kembali beraktivitas. Ketika kecil itu kadang ada omongan dari orang-orang kan kayak, wah itu Budi kakinya satu, atau mungkin bilangnya cacat kan waktu itu kan kata-kata yang nggak enak gitu, yang membuat saya down. Kemudian ada yang sampai ada yang bilang, wah ini Budi, waktu saya kecil ya, bilang wah ini Budi ini sulit ini nanti nyari kerja kalau udah besar, atau oh ini Budi ini nanti kalau besar sulit ini nyari jodoh gitu karena dengan disabilitas. Yang saya ingat-ingat pertama kali ya dari orang tua gitu ya. Kedua orang tua saya, ibu bapak saya itu selalu menyemangati saya. Ibu saya mendukung saya untuk berkembang sekolah terus. Bapak saya juga setiap hari memberi semangat, kamu harus semangat gitu. Motivasi dari orang tua seperti itulah, dan juga orang tua tidak mengekang saya, artinya tidak melarang-larang saya untuk aktivitas saya, sehingga saya bisa sampai sekarang. Itu membuat saya kayak merasa, oh ya udahlah, saya disabilitas juga nggak masalah gitu, yang penting orang tua saya mendukung gitu. Ternyata di lingkungan sekolah saya juga mendukung. Awalnya sulit Mas, kemudian kayak di stasiun itu kan biasanya dipel gitu. Awal-awal saya kepleset Mas di sana, karena ketika dipel itu kan ada air tuh. Nah saya kan nggak tahu tuh, nah saya bisa kepleset, pernah sih kepleset. Kemudian sekarang dengan kebiasaan saya tahu, oh itu biasanya jam segini dipel atau enggak, itu sehingga saya bisa berhati-hati gitu Mas. Kemudian di stasiun Kranji itu kan juga ada kayak undak-undakannya gitu. Itu menurut saya juga agak menyulitkan saya, tapi terkadang dengan kebiasaan yang biasanya saya lakukan, ya kesulitan itu agak berkurang. Kendalanya banyak sih Mas. Tongkat saya jatuh ketika naik sepeda, kemudian
terpleset karena di bawah itu atau di jalan itu ternyata ada oli gitu ya. Ketika saya rem sepeda saya jatuh di situ. Kemudian ban bocor itu lumayan sering, Mas. Kemudian pernah kehilangan sepeda, Mas. Juga pernah patah frame sepeda lipat. Kemudian saya jatuh itu pernah juga. Saya membina keluarga sejak 2014 akhir. 2014 akhir. Iya. Dan sampai dikaruniai sekarang dan dikaruniai alhamdulillah 3 anak perempuan semuanya. Membina rumah tangga itu ya berawal dari saya ketemu istri saya itu di satu organisasi dulu, Mas. Saya kan waktu itu ikut organisasi kerelawanan, kemudian ketemu istri saya. Awalnya sih pertemanan kan, Mas, teman-teman. Kemudian saya melihat dia kok perhatian ke saya gitu kan. Akhirnya ya saya sempat saya deketin, kemudian ngobrol, kemudian saya kan orangnya sebenarnya nggak begitu romantis, Mas. Jadi saya to the point, saya bilang iya saya suka kamu gitu, terserah kamu suka. Keluarga istri sempat waktu itu ada yang mungkin pemikirannya berbeda ya, yang mungkin merasa istri saya itu masih dengan fisik dia itu masih bisa mendapatkan suami yang lebih baik dari saya, itu ada. Cuma kan itu istri saya bilang saya, kemudian saya bilang ya udah, itu kan omongan dari keluarga dan itu bukan bapak kamu yang bilang. Sekarang lebih fokus ke bapak kamu. Anak-anak ya melihat kondisi saya ya mereka awalnya ya kayak tanya gitu, kenapa kayak kakinya papa kok satu gitu ya. Kemudian saya jelasin kalau kecelakaan dan lain, dan mereka mengerti. Sehingga ketika saya diledek gitu ya, semisal atau ada orang yang bilang, oh itu kakinya satu gitu, kadang anak saya bisa membalas, oh nggak apa-apa, ayah saya masih bisa jalan kok dengan pakai tongkat, seperti itu. Sebelum menjadi ASN ini saya bekerja itu serabutan, Mas. Saya pernah bekerja di kayak sebuah perusahaan pembuat majalah gitu dulu sempat, tapi kecil-kecilan waktu itu, Mas, di Sidoarjo. Tapi karena mungkin hasil yang saya dapat menurut orang tua saya kurang, dan akhirnya saya disuruh keluar. Saya keluar, kemudian saya membuat usaha waktu itu, membuat training motivasi. Saya jadi trainer motivasi kepada anak-anak sekolah SD, SMP, SMA dengan disabilitas. Saya bisa meraih prestasi dengan bisa kuliah, lulus gitu, Mas. Kemudian saya tes di sana, tes CAT sama istri saya. Kemudian ketika tes CAT ternyata langsung keluar, Mas, nilainya. Di situ saya lihat nilai saya, saya tanya ke bagian petugas di situ, katanya nilai saya di atas rata-rata, dan di situ saya bersyukur. Saya merasa oh ya pasti saya masuk lolos di ASN itu. Omongan orang tua saya waktu itu emang kayak jadi doa gitu. Saya teringat orang tua saya itu, kamu harus sekolah terus sampai kuliah, nanti kamu jadi supaya kamu bisa jadi PNS gitu, atau supaya kamu bisa ujian PNS gitu. Dan orang tua itu selalu bilang, aku mendoakan kamu mau kamu jadi PNS, dan ternyata betul gitu. Saya sekarang jadi PNS, ternyata omongan orang tua saya dulu itu jadi nyata. Disabilitas itu zaman saya waktu itu banyak diskriminasi. Saya bekerja, ada lowongan jadi guru, saya daftar nggak keterima. Ada lowongan jadi surveyor, saya daftar, pertama keterima, kedua saya daftar nggak keterima karena mungkin tahu kalau saya disabilitas. Pas ada survei lagi, ya banyak lah, Mas, lembaga yang saya daftar yang membuat saya jadi ketika mau daftar lagi itu kayaknya wah nggak diterima deh gitu. Tapi ketika ASN ini saya coba, karena memang waktu itu ada khusus
ini loh lowongan khusus penyandang disabilitas, bukan Iya, iya. ini lowongan umum gitu loh. Kalau lowongan umum kayaknya saya pasti kalah lah. Alhamdulillah saya diamanahi di Kemenko PMK menjadi perencana muda Mas, dan sesuai tupoksi kami mengerjakan untuk berkoordinasi, sinkronisasi dan pengendalian terkait program pemberdayaan disabilitas Mas. Dan ketika saya melaksanakan aktivitas saya pernah juga diundang sama kementerian kayak Kementerian Kemenpan RB gitu Mas. Di situ saya juga menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas untuk pelayanan publik itu supaya akses terhadap penyandang disabilitas, baik itu ada toilet khusus penyandang disabilitas, baik itu harus ada monitor yang bisa memperlihatkan ketika antri itu penyandang disabilitas tuli itu bisa melihat, oh ini nomor antrian saya sebentar lagi dipanggil. Dan juga terkait akomodasi juga penyandang disabilitas di pendidikan, dan juga mungkin menyuarakan supaya konsesi dan insentif terhadap penyandang disabilitas ini bisa terwujud gitu Mas. Secara detail saya juga kurang tahu Mas, karena dari Korpri kan yang menyeleksi, dan saya waktu itu juga kurang tahu seleksinya kapan karena saya nggak ada wawancara dan lain-lain. Tiba-tiba saya mendapat award itu, dan mungkin dari aktivitas saya Mas ya, ketika saya di ASN itu disiplin untuk datang tepat waktu, pulang juga sesuai jam yang ditentukan, kemudian melihat saya di sosial media saya ketika saya bekerja itu menggunakan sepeda untuk mengkampanyekan untuk menggunakan transportasi massal, dan juga ketika menggunakan sepeda kan menggunakan transportasi yang tidak berbahan atau mengeluarkan polusi kan Mas. Mungkin dari situ juga, dan juga mungkin dari perspektif yang lain yang saya kurang tahu Mas. Seperti pengemis disabilitas gitu Mas ya. Saya melihat dia ya, kalau dia posisinya seperti itu mungkin karena akses baik pelatihan kerja dia belum bisa mengakses, kemudian keluarganya dia juga mungkin dukungannya kurang kuat, dan juga mungkin teman-temannya juga belum merangkul dia, sehingga dia itu nggak ada bantuan, nggak ada motivasi dari orang lain, sehingga kerjaan apalagi yang bisa dia lakukan gitu loh. Dan akhirnya mungkin dia beranggapan disabilitas, kemudian ngelihat disabilitas ada pengemis, akhirnya ya meniru juga. Mungkin seperti itu Mas kalau saya melihat teman-teman disabilitas yang mengemis. Buat sahabat kompas.com, hargailah teman-teman penyandang disabilitas, ajak untuk berpartisipasi dalam segala aktivitas, karena teman-teman penyandang disabilitas ini adalah bagian dari masyarakat. Dan juga ketika penyandang disabilitas saja ada yang bisa sukses, buat teman-teman sahabat.com jangan menyerah. Kalau teman-teman penyandang disabilitas bisa, kalian yang non disabilitas pasti punya kesempatan yang lebih besar, dan ada kemungkinan sukses itu pasti lebih banyak gitu daripada teman-teman non disabilitas yang harus berjuang lebih keras gitu. Jadi jangan menyerah, jangan terlalu sedih kalau patah hati, udah itu hilangkan saja, karena di depan itu pasti ada orang-orang baik yang mendukung kita. Seperti disabilitas, ternyata disabilitas itu banyak mendukung, dan pasti sama non disabilitas juga banyak yang mendukung kalau kita memang mau mencoba, berusaha, dan percaya kalau orang lain juga
banyak yang mendukung kita semuanya untuk meraih cita-cita kita. Mantap Mas Budi, tos.